Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, dan mudah-mudahan kita bersyukur terhadap seluruh nikmat tadi dan menambah dan meningkatkan juga takarub kita pada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para profesor, para doktor, para intelektual yang mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya pada kita pada pagi hari ini. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berdiskusi kembali dengan topik-topik yang nampaknya cukup hangat, dan itu juga yang menjadi fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita pada hari ini. Topik yang kita coba bincangkan, tentu saja perbincangan kita adalah bukan perbincangan biasa sebenarnya, tapi perbincangan yang menguras seluruh energi intelektualitas kita, karena nanti kemudian para pembicara yang akan kemudian memaparkan banyak hal, tentu akan memaparkan semua aspek-aspek yang hendak disampaikannya itu by data. Semua terkait dengan data yang terjadi, terutama ketika kita saat ini akan mencoba mendiskusikan tentang persoalan resesi ekonomi. Banyak kalangan sudah menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi, atau Indonesia pada saat ini diambang resesi. Ada the big question, betulkah kemudian Indonesia sekarang ini berada di ambang resesi ekonomi? Ada memang fakta yang tidak bisa kemudian kita pungkiri bahwa beberapa negara besar sudah mulai tumbang dalam dan masuk ke dalam resesi ekonomi akibat pertumbuhan beberapa kuartal yang terjadi pada saat ini. Paling tidak 2 kuartal terakhir berturut-turut itu menunjukkan indikator-indikator yang negatif. Dan terbaru kita bisa lihat bagaimana kemudian resesi ekonomi yang dialami oleh Amerika Serikat akibat dari satu kondisi kontraksi ekonomi yang sampai hari ini, kalau datanya menunjukkan bahwa kurang lebih sekitar minus 32,9% pada kuartal kedua tahun 2020. Sementara pada kuartal yang sebelumnya, bahwa ekonomi Amerika mengalami pertumbuhan negatif. Apakah ini bisa disebut sebagai pertumbuhan ya kalau negatif ya? Kayaknya bukan pertumbuhan tetapi penurunan. Ya, kalau penurunan itu pasti negatif. Nah, penurunan negatif yang besarannya cukup besar, sekitar 5%. Jadi resesi pada kuartal kedua tahun ini juga menempatkan Amerika pada kondisi perekonomian yang cukup buruk begitu. Begitu juga nampaknya itu juga datang atau terjadi di kawasan Uni Eropa, di mana setelah perekonomian kuartal yang kedua itu kemudian mengalami kontraksi. Itu by data di kalangan para ekonom, yaitu mengalami kontraksi minus 11,9%, dan pada kuartal yang sebelumnya ekonomi di Uni Eropa ini mengalami minus 3,2%. Nah, tapi ada hal yang menarik juga untuk dilihat, bahwa ternyata hal yang sama tidak dialami oleh pemerintah Cina. Jadi by data menunjukkan bahwa justru ekonomi negara Cina ini mampu tumbuh dalam kondisi pandemi ini di angka sekitar 3,2% pada kuartal yang kedua tahun 2020, setelah memang betul bahwa mengalami kontraksi ekonomi terburuknya pada beberapa waktu yang lalu, yaitu di kuartal pertama, yaitu dengan minus 6,8%. Nah, tentu saja beberapa negara-negara baik Amerika,
Uni Eropa atau kemudian negara Cina, negara-negara besar sudah mulai mengalami kondisi resesi dalam konteks ekonomi, dan dampak dari aspek itu juga sangat besar sekali. Kehilangan pekerjaan bagi warga negaranya, kemudian persoalan masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak naik-naik, bahkan kemudian malah menjadi minus angkanya. Kemudian muncul juga dampak-dampak ikutan dari persoalan kondisi resesi ekonomi, di mana kemudian PHK, kemudian orang kehilangan pekerjaan, orang kesulitan untuk kemudian membiayai hidup sehari-hari yang dirasakan oleh masyarakat luas itu mulai terasa begitu. Dan yang tentu kita kemudian juga agak khawatir adalah kondisi resesi ekonomi ini, yang juga kita berkaca pada negara-negara besar tadi, dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial. Ada psychology shock atau shock psychology, atau kemudian ada juga kondisi di mana depresi sosial. Dan ini tentu berdampak pada perilaku-perilaku masyarakat yang kalau kemudian itu terus-menerus terjadi, itu berdampak kepada kerusakan sosial. Nah, berkaca dari aspek itu, maka tentu kita tentu bisa berharap, bukan, bahwa kita tidak ingin kemudian hal yang terjadi dengan Uni Eropa, dengan Amerika, itu kemudian juga dialami oleh Indonesia. Tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Peluang aspek itu juga cukup besar begitu loh. Dengan melihat beberapa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemudian dalam caturwulan kedua ini juga mengalami penurunan. Nah, apakah hal itu akan terjadi pada Indonesia? Maka tentu ini kawan-kawan dari para ekonom nampaknya harus kemudian mulai kemudian memberikan satu warning, satu aspek peringatan bagi semua kalangan, baik bagi kemudian pemangku kepentingan, dalam konteks ini adalah aparatur negara, bagi kemudian juga masyarakat, agar kemudian mereka juga waspada, dan persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan dalam konteks tadi. Kenapa? Karena memang kalau kemudian kita mencoba melihat dari aspek tentang resesi ini, maka resesi itu kan terkait dengan penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang terkait dengan katakanlah tentang PDB-nya dalam konteks yang real, produk domestik brutonya, kemudian pendapatan real dari masyarakat itu sendiri, lapangan pekerjaan, produksi di tingkat industri, termasuk juga di persoalan eceran, grosir dan eceran, yang juga mengalami masa yang sangat sulit dalam kondisi saat ini. Nah, oleh karena itulah maka ada beberapa aspek di mana kalau begitu, apa yang menjadi sebab terjadinya resesi? Kalau kemudian kita perhatikan beberapa pendapat di kalangan para ekonom, bahwa di antara penyebab resesi itu adalah a sudden economic shock, yaitu adanya goncangan ekonomi yang terjadi dengan tiba-tiba. Saya kira bahwa wabah COVID-19 yang sekarang ini terjadi dan menjadi pandemi dunia, yang itu diawali sekitar medio akhir bulan Desember 2019 yang lalu, dan kemudian mulai mengalami masa puncaknya itu adalah di awal-awal tahun 2020, maka wabah virus corona yang kemudian saat ini menjadi pandemi dunia itu ternyata mampu mematikan ekonomi, bahkan menyebabkan kemudian terjadinya resesi di seluruh dunia. Dan ini adalah satu contoh terbaru dari bentuk guncangan ekonomi yang sifatnya a sudden economic shock tersebut tadi. Kemudian yang kedua adalah excessive debt, yaitu kondisi hutang yang berlebihan. Baik itu kemudian hutang terkait dengan individu misalnya, atau kemudian yang kita juga khawatir adalah hutang negara, yang peningkatan hutang itu semakin lama semakin meningkat, semakin naik. Dan itu juga adalah salah satu di antara aspek yang terkait dengan masalah tadi. Jadi persoalan hutang yang nanti kemudian ketika hutang ini menjerat dan tidak bisa kemudian dibayar, itu juga menjadi problem tersendiri.
Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan aset bubbles, yaitu gelembung aset. Dan saya kira ini juga menjadi perhatian dunia, termasuk juga terkait dengan persoalan Indonesia, karena aspek yang terkait dengan masalah ini juga akan menimbulkan kepanikan di pasar dan juga menyebabkan resesi. Atau aspek yang lainnya adalah too much inflation. Jadi inflasi yang besar, termasuk juga too much deflation atau deflasi yang juga kemudian cukup tinggi. Dan yang terakhir, di kalangan para ekonom menyatakan bahwa ya salah satu di antara aspek mengapa kemudian terjadi resesi adalah terkait dengan technological change, yaitu perubahan teknologi. Jadi penemuan-penemuan baru itu juga meningkatkan produktivitas dan membantu perekonomian, tetapi pada saat yang sama juga kemudian dia menimbulkan satu ekses di mana banyak tenaga kerja manusia yang digantikan oleh teknologi. Nah, aspek-aspek itu di antara para ekonom yang kemudian menyatakan tentang bahwa resesi itu kemudian berdampak pada banyak aspek. Tetapi bagi kita ada hal yang kemudian mesti kita bincangkan agak lebih serius. Kenapa? Karena persoalan resesi ini adalah persoalan yang nampaknya dia circle, dia terus berulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Rentang waktunya bisa pendek, bisa panjang. Persoalannya adalah yang menjadi penting kita pikirkan adalah apakah kemudian dengan sistem ekonomi kapitalistik, liberalistik yang sekarang ini terjadi, itukah yang menjadi penyebab dasar terjadinya resesi ekonomi? Ataukah kemudian sistem kapitalisme dan liberalisme ini sebenarnya merupakan sistem yang harus kemudian diperbaiki? Kenapa? Karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme itu cenderung dia mengalami apa yang disebut dengan self-destructive, yaitu, dan tentu ini perlu dikoreksi sebagai sebuah upaya sistemik, yaitu bahwa apakah ada alternatif sistem yang lain yang lebih baik yang kemudian bisa menyelamatkan negeri yang ada. Terutama tentu saja kita ingin menyelamatkan Indonesia kita yang kita cintai ini. Kita tidak ingin kemudian Indonesia terperosok dalam jurang resesi ekonomi yang kalau itu terjadi itu luar biasa dampaknya. Nah, apakah persoalannya adalah di sifat yang sangat sistemik, yaitu pada sistem ekonominya, gitu. Nah, ini yang menurut hemat saya menjadi perhatian kita, karena selama ini kita selalu mengenal ada dua sistem ekonomi, kalau tidak kapitalisme, liberalisme, yang kedua adalah sosialisme, komunisme. Tapi Cina saat ini sudah masuk pada tidak lagi menerapkan sosialisme, tetapi sudah mulai ke pseudo-kapitalisme. Jadi ada aspek di mana menjadi bahan pemikiran kita, jangan-jangan bahwa sistem ekonomi kapitalisme, liberalisme ini adalah memiliki potensi yang besar untuk kemudian self-destructive, yaitu sebuah sistem yang sebenarnya merusak dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah maka adakah alternatif yang lain gitu loh dalam konteks tadi. Yang kedua adalah indikator yang terkait dengan persoalan masalah ini adalah terkait juga dengan persoalan implementatif atau implementasi dari sistem itu sendiri. Sistem ini, kapitalisme, sekularisme, liberalisme, menurut hemat saya telah menciptakan jurang sosial yang cukup lebar. Ada kemudian negara yang super kaya dan ada yang kemudian negara yang juga miskin, di mana sebenarnya potensi bumi ini bisa menghidupi semua manusia yang ada di atasnya, tetapi sistem ekonomi yang kemudian berlaku itu telah menyebabkan adanya kemudian the rich countries, yaitu negara-negara yang super kaya, dan ada negara-negara yang poor countries, atau dalam bahasa yang lebih halus development countries. Menurut hemat saya bahwa ada persoalan juga di dalam konteks tadi, karena kecenderungan sistem kapitalisme dan liberalisme adalah untuk eksploitasi, dan eksploitasi itu adalah menyebabkan sebahagian masyarakat dunia ini kemudian mengalami masalah. Nah,
eh, kita bisa lihat penguasaan sumber-sumber daya alam di berbagai negara cenderung dikuasai oleh negara-negara besar yang juga dia memiliki modal besar juga dan teknologi. Jadi ada model ketidakadilan di dalam konteks persoalan masalah ini. Jadi di sini menunjukkan pada kita apakah ada alternatif yang lain yang kemudian kita bisa sajikan sebagai satu solusi yang akan menyebabkan bukan hanya Indonesia tapi juga masyarakat dunia keluar dari problem ekonomi yang seperti sekarang ini terjadi. Nah, jadi disinilah peran menurut hemat saya para dokter Muslim untuk kemudian memberikan alternatif solutif terhadap problem-problem yang terjadi pada konteks ekonomi, karena ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Nah, pada sisi yang lain adalah bahwa dunia ini kan tidak cuma 3-4 abad belakangan ini terjadi, tapi dunia ini adalah dunia yang kemudian kita punya sejarah berabad-abad yang lalu. Kalau kita lihat dalam kesejarahan Islam, semenjak masa Rasulullah SAW sampai kemudian Islam itu tersebar ke seluruh dunia dan membentuk satu bentuk tatanan masyarakat dunia yang lain, begitu. Ada satu pemikiran juga yang menurut hemat saya mesti kita ambil, apakah di dunia Islam pada masa yang lalu yang kemudian kita kenal dengan mulai dari kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sampai kemudian aspek yang terakhir yaitu Turki Utsmani misalnya atau Ottoman, apakah pernah mengalami kondisi resesi? Dan kalau aspek itu kemudian kita bisa ungkap, tentu menjadi aspek pembanding yang cukup baik dengan kondisi yang sekarang ini ada. Kenapa? Karena implementasi dua nilai yang berbeda atau 3 nilai yang berbeda dan secara paradigmatis itu juga akan menghasilkan kemudian penanganan konteks ekonomi yang lebih memberikan ini loh solusi yang seharusnya kita lakukan. Jadi menurut hemat saya, Bapak Profesor, kemudian Bapak Doktor dan kawan-kawan yang lain, disinilah nampaknya peranan dari para intelektual, di mana para ilmuwan itu dengan kelebihan informasi yang dimilikinya, saya pikir dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakatnya. Para intelektual, para ilmuwan ini harus menyediakan informasi yang benar dan menafsirkan fenomena yang terjadi bagi masyarakat untuk memperbaikinya. Dan dalam kaitan dengan hal ini, maka seorang intelektual dia memiliki fungsi edukatif, yaitu apa? Mendidik masyarakatnya untuk mengambil keputusan yang bijak dan rasional, mengingatkan masyarakat dan juga pemerintahan yang ada agar kemudian mereka terhindar dari bahaya, atau mengingatkan mereka akan adanya bahaya mengancam kehidupan. Dan pada konteks yang sama juga bahwa para intelektual melakukan semacam monitoring terhadap dampak dari sains dan teknologi serta menyampaikan hasil monitoring itu kepada masyarakatnya. Dan saya kira inilah yang dilakukan oleh the American Federation of Scientists for the Social Responsibility of Science sebagai satu bentuk organisasi yang memberikan semacam respon terhadap berbagai macam penemuan-penemuan saintis. Begitu juga yang dilakukan oleh satu organisasi, the Atomic Association di Inggris, dan juga kemudian the International World Federation of Scientific Worker, di mana mereka berupaya memberikan fungsi edukasi para ilmuwan ini terhadap pemerintah dan masyarakatnya. Dan ini pula yang nampaknya harus kita lakukan di forum dokter peduli bangsa. Saya kira disinilah peranan strategis para dokter peduli bangsa itu untuk memberikan solusi yang konstruktif dengan menjelaskan secara rasional, by data tentu saja, semua aspek-aspek tadi. Jadi apakah Indonesia berada di ambang resesi ataukah tidak, harus kita bicarakan by data. Tidak bisa kemudian tanpa data, karena kita memang bekerja berdasarkan kepada data-data yang tingkat validitasnya tinggi, dan kemudian
solusi itu bisa kita sodorkan sebagai alternatif pemecahan terhadap problem yang dialami oleh masyarakatnya. Jadi dampak resesi akan sangat besar sekali, dan dampak itu bisa masuk pada tataran yang terkait dengan keluarga dan individu, dan tentu saja kita tidak ingin Indonesia kita terbenam di dalam resesi yang berkepanjangan suatu saat nanti. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita agar diskusi kita pada pagi hari ini memberikan solusi alternatif yang berangkat tentu saja dari pemikiran-pemikiran yang jernih, bukan emosional, tetapi pemikiran-pemikiran yang solutif dan konstruktif. Saya kira itu beberapa hal yang penting menurut hemat saya untuk kita bincangkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.